Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mekanika fluida yang terdiri dari anggotanya Rosyanto Ramadan dan Muhammad Humaidi. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang laminar. Laminar adalah jenis aliran fluida di mana partikel-partikelnya bergerak dalam jalur yang halus, teratur, dan sejajar satu sama lain. Dalam kondisi ini tidak ada percampuran antara lapisan fluida secara signifikan, sehingga setiap lapisan fluida mengalirkan dengan kecepatan yang relatif tetap. Ciri-ciri aliran laminar. Satu, garis-garis arus streamline teratur dan sejajar. Dua, tidak terdapat pesuran atau gangguan yang berarti. Tiga, terjadinya pada bilangan Reynolds rendah RE 2000 dalam aliran pipa. Empat, viskositas fluida relatif tinggi dibanding gaya inersia. 6. Kerugian tekanan relatif kecil. Aliran turbulen. Aliran turbulen adalah jenis aliran fluida yang bersifat tidak teratur, kacau, dan ditandai oleh adanya fluktuasi kecepatan serta tekanan di berbagai titik. Partikel fluida saling bercampur secara intensif akibat munculnya pusaran EDS yang besar maupun kecil. Ciri-ciri aliran turbulen. Satu, gerakan fluida tidak teratur, banyak terjadi pusaran. Dua, percampuran fluida tinggi. Tiga, kecepatan dan tekanan selalu berfluktuasi. Empat, terjadinya pada bilangan Reynolds tinggi RE 4000 dalam pipa. 5. Gaya inersia dominan, terdapat gaya viskositas. 6. Kerugian tekanan lebih besar dibanding aliran laminar. Dan saya akan menjelaskan aliran transisi. Aliran transisi adalah kondisi aliran fluida yang berada di antara aliran laminar dan turbulen. Pada zona transisi, fluida mulai mengalami gangguan-gangguan aliran sehingga muncul sebagai sifat turbulen. Namun masih terdapat area yang berperilaku laminar. Ciri-ciri aliran transisi. 1. Terdapat campuran laminar dan turbulen. 2. Bilangan Reynolds di kisaran 2000 atau 4000 untuk aliran pipa. 3. Sensitif terhadap gangguan di sekitar aliran getaran permukaan, kasar, dan lain-lain. 4. Stabilitas aliran terganggu kondisi fluida dan lingkungan. Head loss pada pipa. Head loss, kehilangan energi tinggi tekanan adalah penurunan tekanan fluida akibat gesekan di sepanjang pipa atau saluran, serta akibat gangguan aliran, misalnya sambungan, belokan, katup. Dengan kata lain, head loss adalah energi fluida yang hilang karena gesekan antara fluida dengan dinding pipa atau karena perubahan arah aliran. Satu, di mana? HF, head loss mayor M. V, koefisien gesek Driesch dihitung dari diagram Mondi atau persamaan Colebrook L, panjang pipa M. D, diameter pipa M. V, kecepatan aliran meter per second. G, kecepatan gravitasi 981 ms. 2. Material cast iron. Karakteristik. 1. Berat densitas 7,2 G atau cm. 2. Sangat kuat terhadap tekanan internal. 3. Kaku, sedikit defleksi. 4. Tahan aus, abrasion resisten. 5. Tahan korosi sedang, perlu pelapisan luar dan dalam. 6. Rapuh jika kena benturan keras. Spesifikasi umum. Tekanan kerja sampai 16 bar atau lebih dengan kelas tebal tinggi. 2. Suhu kerja biasanya di bawah dengan 80 derajat Celcius
air minum atau air limbah. 3. Tipe sambungan, push on join, karet gasket, mechanical join. Material aluminium. Karakteristik 1. Ringan densitas 2,7 gram atau cm. Tahan korosi aluminium membentuk lapisan oksida pelindung. Konduktivitas panas tinggi. Mudah dikerjakan, dibending, dilas. Umur panjang di lingkungan tidak agresif. Permukaan halus, gesekan fluida rendah. Spesifikasi umum. Tekanan kerja biasanya sampai 10 bar tergantung ketebalan tinggi. Suhu kerja hingga 120 derajat Celcius. Tipe sambungan welding, push fit, compression fitting. Spesifikasi water liquid. 1. Fase sama dengan cair. Warna sama dengan bening transparan, air bersih. 3. Bau tidak berbau, air layak konsumsi. 4. Rasa tidak berasa. 5. Densitas massa jenis sama dengan 98,2 kg per meter. Titik rendah 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Titik beku sama dengan 0 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. pH netral sekitar 7, air murni, standar air minum 6,5 per 8,5. Konduktivitas listrik sangat rendah untuk air murni, lebih tinggi jika terlalu mineral. Kapasitas panas tinggi, baik sebagai pendingin. Tegangan permukaan relatif tinggi, mempengaruhi pembentukan gelembung. Kandungan gas terlarut, misalnya oksigen terlarut 5/10 mg L, dan akan dilanjutkan oleh Humaydi. Oke, saya akan menjelaskan gambar desain material cast iron. Gambar di kiri ada velocity vector. Ini adalah vektor kecepatan aliran fluida di dalam geometri. Warna merah berarti kecepatan tinggi, sedangkan biru menunjukkan kecepatan rendah. Terlihat perubahan warna dari atas ke bawah menunjukkan kecepatan aliran akibat bentuk saluran atau efek material. Lalu sebelah kanan ada total pressure, menunjukkan distribusi tekanan total dalam sistem. Warna merah di atas menandakan tekanan tinggi dan biru di bawah menunjukkan tekanan lebih rendah. Ini penting untuk mengetahui bagaimana tekanan berubah panjang aliran di dalam pipa material. Next. Lalu di sebelah kiri ada turbulent kinetic energy. Ini adalah energi turbulensi dalam aliran. Semakin merah, semakin besar turbulensinya. Pada cast iron, tampak turbulensi meningkat ke bagian bawah saluran. Lalu di sebelah kanan ada grafik residual. Oke, selanjutnya. Lalu gambar desain material aluminium. Pada kedua gambar tersebut, velocity vector dan pressure control tetap menunjukkan pola yang serupa. Namun mungkin ada sedikit perbedaan intensitas warna karena sifat thermal dan viskositas material yang berbeda. Lalu selanjutnya. Lalu untuk turbulent kinetic energy pada aluminium lebih kecil dan besar tergantung dari kekasan permukaan dan konduktivitas thermalnya. Lalu selanjutnya. Perhitungan aliran fluida. Jenis aliran tidak diketahui densitas water liquid P sama dengan 998,2 kg per meter kubik. Kecepatan aliran V sama dengan 15 meter per second. Diameter pipa D sama dengan 50 mm atau 0,05 meter. Lalu viskositas dinamik water liquid 0,798 MPa per second atau 0,00798 kg per meter second.
Ditanya jenis aliran. Untuk mengetahui jenis aliran menggunakan rumus RE sama dengan P kali V kali D per mu. Maka didapat 937,171. Maka jenis alirannya turbulen. Lalu selanjutnya, untuk nilai head loss diketahui gas aeron 0,5 mm, lalu pipa aluminium 0,02 mm, D-nya 0,05 meter, L 3 meter, V 15 meter per second, untuk G-nya 9,81, dan RE-nya tadi didapat 937,171. Untuk pipa cast iron didapat nilai head loss-nya itu 13,9 meter. Untuk pipa aluminium didapat 11,63 meter. Lalu selanjutnya, nah di sini adalah diagram Moody-nya untuk mengetahui nilai HF-nya yang terdapat di perhitungan nilai head loss-nya. Oke, tadi nah di sebelah kanan ada penanda. Oke, selanjutnya untuk tegangan geser ya. Nah, untuk tegangan geser untuk pipa cast iron itu didapat 567,58 Newton per meter. Untuk pipa aluminiumnya itu didapat 474,57 Newton per meter. Lalu kesimpulannya, kesimpulan dari presentasi ini adalah cast iron kuatan aus cocok untuk tekanan tinggi tetapi relatif berat dan rapuh. Dan aluminium lebih ringan, permukaan lebih halus, gesekan lebih kecil, mudah dikerjakan, dan cocok untuk suhu kerja yang lebih tinggi dibanding cast iron. Oke, sekian presentasi Ya, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima mohon kasih. maaf.